Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Timnas Indonesia siap berangkat ke Saudi Arabia. Shin Tae-yong berikan lapis pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tergabung di grup C dan akan bersaing dengan Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelahnya, diikuti dengan pertandingan kandang melawan Australia pada 10 September 2024. Perjalanan kualifikasi akan berlanjut dengan laga tandang ke Bahrain dan Cina PR pada bulan Oktober 2024. Pada November 2024, Indonesia akan tandang ke Jepang dan menjamu Saudi Arabia di kandang. Setelah jeda, Timnas Indonesia akan kembali beraksi pada Maret 2025 dengan laga tandang melawan Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain. Pertandingan terakhir Indonesia di babak ketiga ini adalah melawan Cina PR di kandang pada 5 Juni 2025 dan laga tandang melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Skuad pemain resmi yang membela Timnas Indonesia. Untuk mengarungi persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong pun telah memanggil 26 pemain yang akan membela Timnas Indonesia. Martin Paes yang akhirnya bisa berseragam merah putih dipanggil untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Namun Jordi Amat akan absen akibat mengalami cedera dan Elkan Bagot yang kembali tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Selebihnya, Timnas Indonesia masih mengandalkan nama-nama langganan seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam dan Jai Idris. Berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kevin Dix menjadi opsi naturalisasi untuk gantikan Jai Idris yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tengah menghadapi tantangan baru dalam persiapan mereka menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain kunci di lini belakang, Jai Idris, dipastikan absen karena cedera yang dialaminya dalam pertandingan liga terakhirnya. Ketidakhadiran Idris menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Shin Tae-yong, mengingat peran vitalnya dalam menjaga stabilitas pertahanan tim nasional. Dalam situasi ini, Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia yang saat ini merumput di klub Serie A Fiorentina, muncul sebagai opsi potensial untuk dinaturalisasi guna memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix, yang saat ini bermain sebagai bek sayap, memiliki pengalaman yang cukup di level Eropa. Sejak bergabung dengan Fiorentina pada tahun 2016, ia telah menunjukkan performa yang solid baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Pemain yang pernah dipinjamkan ke klub seperti Feyenoord dan Empoli ini dikenal memiliki kecepatan, kemampuan bertahan yang kuat, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam serangan, menjadikannya aset berharga bagi tim manapun. Dengan profil tersebut, Dix bisa menjadi pengganti ideal bagi Jai Idris. Meski posisi alami Dix adalah bek sayap, fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi di lini belakang memberikan keuntungan tersendiri. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatannya yang taktis, dan memiliki pemain serba bisa seperti Dix tentu akan memberikan lebih banyak opsi dalam menyusun strategi. Namun, proses naturalisasi Dix tidaklah mudah. Meskipun ia memiliki darah Indonesia dari orang tuanya, proses administrasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bisa memakan waktu. Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pemerintah harus bergerak cepat jika ingin Dix bisa bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa kasus sebelumnya, proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi dengan urgensi saat ini, ada harapan bahwa proses tersebut bisa dipercepat. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang diperlukan demi memperkuat tim nasional. Dalam pernyataannya, Thohir menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proses naturalisasi Dix bisa selesai tepat waktu.
Kami sangat menyadari kebutuhan tim akan pemain berkualitas, terutama menjelang kualifikasi penting seperti ini. Kevin Dix adalah salah satu pemain yang kami pertimbangkan, dan kami akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya, ujar Thohir. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Kevin Dix disambut baik oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak yang berharap bahwa Dix bisa segera bergabung dengan tim nasional dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Beberapa pengamat sepak bola nasional juga melihat ini sebagai langkah positif, mengingat pengalaman internasional yang dimiliki Dix bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan-pertandingan krusial nanti. Namun, ada juga yang menyuarakan kekhawatiran. Proses adaptasi Dix dengan gaya permainan tim nasional serta waktu yang terbatas sebelum kualifikasi dimulai menjadi tantangan tersendiri. Meskipun begitu, banyak yang percaya bahwa dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari rekan setim, Dix bisa beradaptasi dengan cepat. Kevin Dix hadir sebagai solusi potensial untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jay Itzes. Meskipun proses naturalisasinya menghadapi berbagai tantangan, dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses ini. Dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Dix bisa menjadi aset penting bagi tim nasional Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Kini, harapan besar ada pada kecepatan administrasi dan persiapan tim untuk memastikan bahwa Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh di babak kualifikasi berikutnya. Erick Thohir lobby Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot gantikan Jordi Amat yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan langkah strategis yang sigap. Ketika kabar cedera Kapten Tim Nasional Indonesia, Jordi Amat, yang dialami saat pertandingan terakhir klubnya Al Ahly di Saudi Pro League merebak, Erick Thohir segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi kekosongan di lini pertahanan Garuda. Dalam situasi genting ini, Erick Thohir langsung bergerak melobi pelatih kepala tim nasional, Shin Tae-yong, untuk memanggil Elkan Bagot sebagai pengganti Jordi Amat. Elkan, yang saat ini bermain untuk Ipswich Town di EFL Championship, dikenal memiliki kemampuan bertahan yang tangguh dan postur tubuh yang menjulang, sehingga dianggap sebagai pilihan ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Amat. Cedera Jordi Amat terjadi pada momen yang sangat tidak menguntungkan, mengingat pentingnya peran dia dalam strategi Shin Tae-yong selama babak kualifikasi. Amat, yang memiliki pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa dan Asia, termasuk Spanyol dan Inggris, menjadi sosok kunci dalam pertahanan Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan kekuatan fisik di lini belakang, tetapi juga menjadi pemimpin di lapangan yang mampu mengorganisir rekan-rekan setimnya. Dengan absennya Jordi Amat, tim nasional Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi yang akan menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong membutuhkan pengganti yang tidak hanya mampu mempertahankan kualitas pertahanan, tetapi juga memiliki mentalitas dan pengalaman internasional yang cukup untuk menghadapi tekanan di level ini. Erick Thohir menyadari pentingnya mempertahankan stabilitas di lini belakang tim nasional, dan Elkan Bagot muncul sebagai pilihan utama. Bek muda berusia 21 tahun ini telah menunjukkan perkembangan pesat sejak debutnya bersama Garuda. Elkan, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya dan Inggris dari ayahnya, sudah dikenal karena permainan solidnya di Ipswich Town, yang berkompetisi di salah satu liga paling kompetitif di dunia, EFL Championship. Elkan Bagot bukanlah sosok baru di tim nasional. Dia telah mencatatkan beberapa penampilan impresif di berbagai kompetisi internasional, termasuk Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Dengan tinggi badan 196 cm, Elkan memiliki keunggulan dalam duel udara, sesuatu yang sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia dalam menghadapi lawan yang memiliki permainan fisik. Selain itu, pengalaman Elkan bermain di Inggris memberikan keuntungan tersendiri. Di liga yang terkenal dengan intensitas tinggi dan kecepatan permainannya, Elkan telah terbiasa dengan tekanan dan situasi pertandingan yang menuntut fokus dan disiplin tinggi.
Kualitas ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk menggantikan Jordi Amat. Dalam situasi seperti ini, peran seorang pemimpin menjadi sangat krusial. Erick Thohir, yang telah berulang kali menunjukkan kepemimpinannya dalam memajukan sepak bola Indonesia, sekali lagi membuktikan komitmennya. Melalui komunikasi intensif dengan Shin Tae-yong, Thohir berhasil meyakinkan pelatih asal Korea Selatan itu untuk segera memanggil Elkan Bagot. Erick Thohir tidak hanya berfokus pada pengganti yang tepat, tetapi juga mempertimbangkan masa depan tim nasional. Dalam pertemuannya dengan Shin Tae-yong, Thohir menekankan pentingnya persiapan matang dan pemilihan pemain yang tidak hanya bisa menggantikan peran Jordi Amat, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang bagi tim nasional. Menurut sumber internal PSSI, Shin Tae-yong sebenarnya sudah mempertimbangkan Elkan Bagot sebagai bagian dari skuad untuk putaran ketiga kualifikasi, namun cedera Amat membuat keputusan ini harus dipercepat. Shin, yang dikenal dengan pendekatan taktisnya, menerima saran Thohir dengan antusias, menyadari bahwa Bagot bisa menjadi aset penting dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Setelah resmi dipanggil, Elkan Bagot diperkirakan akan segera bergabung dengan tim nasional untuk memulai persiapan intensif. Tim pelatih, di bawah arahan Shin Tae-yong, akan fokus mempersiapkan Bagot untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya dan taktik yang diterapkan. Selain itu, Shin Tae-yong dan Erick Thohir juga dikabarkan telah menyiapkan rencana khusus untuk mempercepat pemulihan Jordi Amat agar dapat kembali bermain di pertandingan berikutnya. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa Elkan Bagot bisa menggantikan peran kapten dengan sebaik-baiknya. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, tim nasional Indonesia berada dalam situasi yang penuh tantangan. Absennya Jordi Amat memang menjadi kehilangan besar, namun dengan adanya Elkan Bagot, harapan tetap terjaga. Tim nasional diharapkan mampu menjaga konsistensi performa dan menghadapi lawan-lawan tangguh dengan semangat juang yang tinggi. Erick Thohir, dengan langkah-langkah taktisnya, telah memastikan bahwa tim nasional memiliki sumber daya yang diperlukan untuk terus berjuang. Keputusan untuk memanggil Elkan Bagot merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memastikan bahwa Garuda tetap kompetitif di panggung internasional. Dengan semangat baru yang diusung oleh para pemain muda seperti Elkan Bagot, dan dukungan penuh dari para pemimpin sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang untuk membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada tim nasional, dan hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah-langkah ini akan membuahkan hasil yang diinginkan. Daan Roth siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuad menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah mengambil langkah strategis dengan memproses naturalisasi pemain muda berbakat, Daan Roth. Pemain yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda ini diharapkan dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan Indonesia di kompetisi tingkat dunia tersebut. Daan Roth adalah pemain sayap kanan yang lahir pada 25 Juli 2001 di Groenlo, Belanda. Ia memulai karirnya di Akademi FC Twente dan dengan cepat menarik perhatian berkat kecepatan, ketajaman, serta kemampuan teknis yang mumpuni. Roth dikenal sebagai pemain yang tak hanya mampu mencetak gol, namun juga piawai dalam memberikan assist kepada rekan setimnya. Sepanjang musim 2023-2024, Roth menunjukkan performa yang semakin matang di Eredivisie, membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang diperhitungkan di Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pilihan untuk menaturalisasi Daan Roth didasarkan pada kebutuhan Indonesia akan pemain yang bisa memberikan kontribusi langsung di sektor sayap, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Kami melihat potensi besar pada Daan Roth. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa, kami yakin dia bisa membawa dampak positif bagi timnas, ujar Erick. Selain itu, keputusan ini juga dilatar belakangi oleh kekosongan di posisi sayap kanan yang saat ini menjadi salah satu titik lemah timnas Indonesia.
Dengan kehadiran Rhodes, diharapkan Indonesia memiliki lebih banyak opsi serangan yang bervariasi, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang yang akan menjadi lawan di round 3 nanti. Proses naturalisasi Daan Rhodes sudah mencapai tahap akhir. Menurut sumber dari PSSI, semua dokumen yang diperlukan sudah diserahkan dan saat ini hanya tinggal menunggu keputusan akhir dari pemerintah Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Rhodes diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada bulan September 2024, tepat sebelum pertandingan pertama di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan komentarnya mengenai kehadiran Rhodes. Ia menyatakan bahwa Rhodes akan menjadi elemen penting dalam skema permainan yang akan diterapkan. Daan adalah pemain dengan kemampuan teknis yang luar biasa. Dia bisa bermain di kedua sisi sayap, memberikan fleksibilitas yang sangat kami butuhkan. Kehadirannya akan memperkuat serangan kita, terutama dalam situasi counter-attack, kata Shin Tae-yong. Dengan masuknya Daan Rhodes ke dalam skuad Garuda, para penggemar sepak bola Indonesia menyambut positif langkah ini. Mereka berharap Rhodes bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan timnas dan memberikan kontribusi nyata dalam setiap pertandingan. Selain itu, kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di Liga Eropa seperti Eredivisie diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, tidak hanya dari segi kualitas permainan, tetapi juga mentalitas para pemain muda Indonesia lainnya. PSSI juga menegaskan bahwa naturalisasi Rhodes bukanlah sekadar langkah jangka pendek. Mereka berharap Rhodes bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang untuk membangun timnas yang lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Dengan usia yang masih muda, Rhodes diharapkan bisa menjadi andalan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, termasuk di turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Naturalisasi Daan Rhodes adalah bagian dari strategi besar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Rhodes, diharapkan Indonesia dapat memberikan perlawanan maksimal di kompetisi tersebut dan melangkah lebih jauh di kancah sepak bola internasional. Para pendukung timnas kini menantikan debut Rhodes dalam balutan seragam merah putih, dengan harapan besar bahwa ia dapat membawa Indonesia lebih dekat ke impian tampil di Piala Dunia. Mees Hilgers bakal jalani proses naturalisasi, harapan baru untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda kembali menjadi sorotan utama di Indonesia. Kali ini, sosok yang disebut-sebut akan segera menjalani proses tersebut adalah Mees Hilgers, seorang pemain bertahan yang telah mencuri perhatian banyak pihak berkat performa impresifnya bersama FC Twente di Eredivisie. Kehadiran Hilgers diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia, yang tengah bersiap menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers, lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda, merupakan pemain bertahan serba bisa yang dikenal dengan ketenangannya dalam menguasai bola serta kemampuan dalam membaca permainan lawan. Berkarir bersama FC Twente sejak usia muda, Hilgers dengan cepat menunjukkan potensinya dan berhasil menembus tim utama. Di usianya yang baru 23 tahun, ia sudah menjadi pilar penting dalam pertahanan klubnya, yang dikenal memiliki pertahanan yang solid di Eredivisie. Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi Hilgers sudah lama dibicarakan, namun kabar ini semakin menguat jelang babak kualifikasi Piala Dunia, di mana timnas Indonesia membutuhkan tambahan kualitas di lini belakang. Proses naturalisasi Mees Hilgers datang di saat yang tepat. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan berhadapan dengan tim-tim kuat dari Asia. Hilgers, dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertahanan Indonesia, yang seringkali dianggap sebagai titik lemah dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Shin Tae-yong sendiri dikabarkan sangat mendukung proses naturalisasi Hilgers. Ia menilai kehadiran pemain muda ini akan memberikan dimensi baru dalam strategi bertahan Indonesia, khususnya dalam menghadapi serangan cepat dan presisi dari lawan-lawan di Asia.
Hilgers dinilai mampu mengisi peran sebagai bek tengah maupun bek kanan, yang akan memberikan fleksibilitas lebih bagi tim dalam meracik formasi. Proses naturalisasi Maes Hilgers sendiri disebut-sebut sudah memasuki tahap akhir. Setelah melalui serangkaian prosedur administratif dan pengecekan dokumen, Hilgers dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut. Kabar ini tentu disambut baik oleh para penggemar sepak bola tanah air, yang berharap Hilgers dapat segera bergabung dengan timnas dan beradaptasi dengan cepat. Seperti halnya proses naturalisasi pemain lainnya, hilangnya aspek budaya dan nasionalisme sering menjadi perdebatan. Namun, kasus Hilgers sedikit berbeda. Selain memiliki darah Indonesia, Hilgers juga disebut memiliki keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia dan membawa nama bangsa di kancah internasional. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi Hilgers dalam proses adaptasinya ke dalam tim. Kehadiran Hilgers diharapkan dapat menambah soliditas pertahanan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi seperti Hilgers dapat menjadi formula sukses bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah impian yang telah lama diidamkan oleh seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Proses naturalisasi Maes Hilgers bukan hanya sekadar penambahan satu pemain dalam skuad timnas Indonesia. Lebih dari itu, ini adalah langkah strategis yang diambil untuk memperkuat tim dalam persiapan menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, Hilgers diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia, sekaligus memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Kode keras Jairo Riedewald dan rumor pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Jairo Riedewald sedang ramai menjadi perbincangan setelah memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya, Riedewald, Selasa kemarin. Tindakan tersebut bisa dianggap kode Jairo berminat menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Perlu diketahui, Jairo merupakan pemain keturunan berdarah Belanda, Suriname dan Indonesia. Darah merah putih didapat oleh Jairo dari pihak ibu yang merupakan keturunan Ambon. Kini, Jairo Riedewald sedang berkarier di Liga Pro Belgia 2024-2025. Pemain posisi gelandang tengah ini diboyong oleh Royal Antwerp setelah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris sejak musim 2017-18 hingga 2023-24 lalu. Maka Jairo Riedewald bukan sosok yang sembarangan andaikan menjadi pemain timnas Indonesia. Bertepatan dengan gerak-gerik dari Jairo, PSSI sendiri telah membocorkan kabar pemain naturalisasi terbaru. Arya Sinulinga, selaku Exco PSSI mengabarkan bahwa pemain naturalisasi terbaru akan datang ke Indonesia untuk mengurus berkas. Dijadwalkan momen itu akan tiba saat agenda libur klub di periode FIFA Matchday September 2024. Artinya, kedatangan pemain naturalisasi terbaru akan seiring dengan jadwal laga kandang terdekat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menjamu Australia dalam pertandingan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 10 September 2024. Namun Arya sendiri tidak membeberkan secara detail siapa pemain keturunan tersebut. Yang jelas pemain keturunan itu harus hadir langsung di tanah air saat bulan September 2024 mendatang. Ada pemain keturunan dalam proses, ungkap Arya Sinulinga dikutip dari kanal YouTube pribadinya kemarin. Tapi tidak akan beritahu, jika proses dokumen belum dikerjakan, sambungnya. Mereka harus ke Indonesia dulu untuk memulainya. Jadi mereka harus tetap ke Indonesia, tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday, pungkas Arya. Dengan demikian, ucapan Arya lebih mempertebal soal kode keras dari Jairo Riedewald. Mungkinkah pemain keturunan yang bakal tiba pada September 2024 adalah Jairo Riedewald? Patut untuk ditunggu. Yang jelas Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain yang sangat berharga andaikan benar memperkuat timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun punya pengalaman dan penampilan rutin saat berkompetisi di Liga Inggris. Sedangkan untuk musim ini, Jairo mengisi 2 pergantian pemain Royal Antwerp di Liga Pro Belgia.
Profil lengkap Jairo Riedewald. Pemilik nama lengkap Jairo Jokulm Riedewald itu lahir di kota Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Diketahui, Jairo Riedewald mempunyai darah keturunan Indonesia dari ibunya. Ibu dari Jairo Riedewald merupakan keturunan Belanda Indonesia dari neneknya yang orang Ambon. Awal karir sepak bolanya bermula dari Akademi Sepak Bola Haarlem di mana ia dilahirkan. Lalu Jairo pindah ke Ajax pada usia 11 tahun. Bersama Ajax, Jairo Riedewald sempat mencicipi kompetisi kategori umur U17 dan U19. Momen terbaiknya hadir saat tahun 2014, Jairo Riedewald dipanggil membela tim utama Ajax. Bersama Ajax 3 tahun, Jairo Riedewald berhasil mencatatkan 93 caps dan mencetak 3 gol dan 3 assist sebagai gelandang bertahan. Bahkan Jairo Riedewald pernah tampil mengawal Ajax di Liga Champions pada tahun 2014. Pada musim yang sama, Jairo Riedewald juga berhasil membawa Ajax menjuarai Liga Belanda 2013 hingga 2014. Berkat penampilan apiknya itu membuat klub Liga Inggris, yakni Crystal Palace kepincut untuk memboyongnya. Walhasil pada tahun 2017, Crystal Palace merogoh kocek sebesar 156 miliar rupiah untuk mendatangkan jasanya. Bersama Crystal Palace, Jairo Riedewald telah melakukan caps sebanyak 91 kali dan berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist. Namun di musim 2021 hingga 2022, tempat Jairo Riedewald mulai tergeser setelah Palace meminjam Conor Gallagher dari Chelsea. Hingga pada akhirnya kesempatan penampilan dari Jairo makin menurun dan akhirnya mengakhiri perjalanan 7 musim bersama Crystal Palace. Adapun untuk di level negara, Jairo Riedewald telah menembus skuad timnas Belanda sejak level U15 pada tahun 2011 silam. Jairo rutin promosi ke level U16, U17, U19, U21, hingga tim senior saat usianya baru 19 tahun. Ia mengantongi 3 caps bersama De Oranje saat fase kualifikasi Piala Eropa 2016 lalu. Dan itulah perjalanan karir dan biodata singkat dari Jairo. Menarik melihat apakah Jairo Riedewald benar menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Patut dinantikan.